Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada petang hari ini, kembali saya ingin menyapa kita semua. Selamat petang, selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah raya ini. Dan untuk itu mari kita akan datang kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore petang hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu untuk membawa kehidupan yang banyak kekurangan kelemahan ini Tuhan, untuk kami bawa beribadah kepadamu. Dan itulah sebabnya Tuhan, ampunkan segala kekurangan, kelemahan, bahkan dosa kami, supaya kami layak beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong ibadah kami, menyertai ibadah kami, bahkan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini ya Tuhan, kami berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan. Segala peralatan yang kami gunakan Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau jamah. Dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu dalam ibadah ini Tuhan, dalam bentuk apapun juga, kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, urapi ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri kita, terutama hati kita, untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Tiadaku ragu lagu, NR nomor 180, tiadaku ragu lagi. Haleluya. Tiadaku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiadaku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiadaku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi dia orang yang percaya padamu. Haleluya. Tiadaku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiadaku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiadaku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi dia orang yang percaya padamu. Bagi dia orang yang
percaya padamu. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah ibadah dan pelayanan kita tidak dalam tanda keraguan-raguan, tetapi dalam tanda kemenangan. Dan itu sebabnya biar kita melayani Tuhan dengan rasa lapar, sampai kita bisa melayani Tuhan dengan memuaskan Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan lanjutkan satu pujian lagi untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Dari buku NR nomor 203, Ajarku Berharap. NR 203. NR 203. Haleluya. Biar pengharapan kita hanya kepada Dia saja. Haleluya. Ajarku mengerti dalam Haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Haleluya. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, haleluya. Ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Amin, amin. Biar arahan Tuhan ini untuk membawa kita mengerti rencana Tuhan. Haleluya. Jangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala.
Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami sungguh meyakini Tuhan, keajaiban yang terbesar yang Engkau sudah kerjakan, itulah keselamatan buat kami orang-orang berdosa ini Tuhan. Engkau nyatakan, Engkau sudah lakukan 2000 tahun yang lalu, dan kami yakin dan percaya, maka segala kebutuhan keperluan kami pun Engkau juga sanggup untuk memberikan pertolongan. Bahkan segala masalah yang sedang kami hadapi, Engkau sanggup untuk menyelesaikan semua. Itu sebabnya Tuhan memberikan hati kami, hati yang rindu untuk bisa beribadah serta melayani Engkau. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, dan saatnya Tuhan kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh Tuhan boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih, itu sebabnya urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun saat ini berada, dan dimanapun hamba-hamba-Mu dalam tugas pelayanan. Biar kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, sertakan dengan pembukaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih urapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Demikian pula kepada hamba-Mu, hamba tetap berserah diri kepada-Mu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata Tuhan, firman Tuhan sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga ada di sana. Engkau juga menolong, dudukkan dengan baik, dengan tenang, untuk tetap merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, inilah seru doa permohonan kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali sebelum masuk dalam firman Tuhan, ya ingin saya menyapa kepada kita semua. Ya selamat sore, selamat petang. Ya sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Puji Tuhan saudara sekalian, tidak terasa kita masuk dalam minggu yang kelima, minggu yang terakhir dalam bulan Januari ini. Ya kita akan masuk dalam bulan Februari, minggu depan ini hari Selasa kita sudah akan masuk tanggal 1 itu. Ya biarlah di hari-hari ini kita sungguh-sungguh boleh merasakan, boleh menikmati suatu asuhan Tuhan. Asuhan Tuhan ini bagi kita sangat penting. Kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan tentang 7 asuhan Tuhan ini, dan Tuhan sudah menunjukkan kepada kita yang terakhir, akal kita, pikiran kita diasuh oleh Tuhan untuk supaya kita punya pandangan. Pikiran kita hanya tertuju kepada salib, saudaraku, dan dari salib itulah kita akan mengenal ya sifat daripada pribadi Yesus. 4 sifat yang sudah kita pelajari, saudaraku, dan jika Tuhan izinkan hari ini merupakan ya bagian yang keempat, saudaraku, ya Yesus sebagai manusia, anak manusia. Kita sudah mendengarkan Yesus sebagai Raja, kita juga sudah mendengarkan, dan Yesus sebagai seorang hamba, seorang pelayan Tuhan, kita juga sudah mendengarkan. Kita di sana ya banyak diajar oleh Tuhan, asuhan Tuhan ini untuk membawa kehidupan kita, setiap kehidupan kita, khususnya bagian yang ketiga ini, penampilan pribadi Yesus sebagai seorang hamba, seorang pelayan Tuhan. Maka di sana saya pribadi, saudaraku, diajar untuk bisa mengerti apa yang seharusnya saya harus melakukan sebagai seorang hamba, seorang pelayan Tuhan. Pekerjaan seorang hamba itu melayani. Ya, berbeda dengan tuan, berbeda dengan raja. Ya, raja itu penuh dengan kuasa, dia ya ada kemampuan untuk memerintah. Ya,
dan raja kita raja yang menang, tandai dengan kemenangan, saudaraku. Tetapi kali ini kita akan belajar tentang Yesus sebagai seorang hamba. Ini bagian-bagian akhir, saya hanya mengulangi saja. Dan disitulah kita diajar bagaimana seharusnya menjadi seorang hamba, bukan memerintah, tapi seorang hamba ini kegiatannya, aktivitasnya adalah untuk melayani. Untuk melayani itu sebabnya, saudara sekalian, kita bisa melihat dalam Injil Lukas pasal 17 kemarin kita sudah mendengarkan suatu dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini kita diberikan contoh lewat firman Tuhan. Ayat 7 dan 8, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Jadi ini kalau itu seorang tuan suatu kepada hambanya, ya kalau melihat hambanya datang dari ladang, tidak mungkin seorang tuan itu, ya dia berkata kepada hamba setelah dia pulang dari ladang, mari segera makan. Ya, haleluya. Alkitab ini benar, saudaraku. Memang harusnya semacam itu. Ayat 8, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Jadi sekalipun dia baru datang dari ladang sekalipun, sudah capek sekalipun, sudah lelah sekalipun, maka kewajibannya tetap dia harus tetap melayani tuannya. Ya, dia katakan sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Jadi ini seorang hamba yang benar, saudaraku, yang Tuhan teladankan untuk kita betul-betul yang menempatkan diri sebagai seorang hamba, baik itu seorang hamba Tuhan, baik sebagai jemaat menempatkan diri sebagai seorang hamba. Kalau kita bisa melayani Tuhan, ya melayani Tuhan yang kita sudah periksa, saudara sekalian, hari-hari ini adalah ya bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita untuk kita bisa melayani Tuhan dengan rasa lapar, saudaraku. Jadi melayani Tuhan atau Tuhan itu harus dengan rasa lapar. Melayani dengan satu kebutuhan. Melayani Tuhan dengan satu kerinduan kepada Tuhan. Ya, kalau kita melayani Tuhan dengan rasa lapar ini, saudaraku, ini betul-betul ya akan membawa kita untuk memfokuskan Tuhan itu lebih dari semua. Berbeda dengan yang menjadi seorang pelayan Tuhan yang dibutuhkan. Jadi bagi kita pelayanan atau ibadah itu merupakan suatu kebutuhan. Nah, melayani suatu kebutuhan kerinduan, jangan dibalik bahwa pelayanan itu ya karena kita melayani karena kita dibutuhkan. Ini berbahaya kalau demikian, saudaraku. Dan itu sebabnya kalau kita merasa dibutuhkan sehingga yang terjadi yang aneh-aneh sampai terjadi ya kalau disuruh melayani wani piro. Jangan sampai seorang hamba semacam itu. Ya. Semacam itu, tidak boleh semacam itu. Yaitu sebabnya kalau kita diizinkan melayani itu, kita harus berkata hamba ini hamba yang tidak berguna, yang hanya tahu melakukan kewajiban saja. Sementara hak-hak kita itu sudah ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan dengan benar, saudaraku, maka hak kita itu ada pada Tuhan. Dan yang kedua adalah melayani, di samping kita melayani dengan rasa lapar, saudaraku, maka yang kedua melayani untuk memuaskan Tuhan.
Ini luar biasa, melayani untuk memuaskan Tuhan. Ya, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Pelayanan bukan untuk pelampiasan, tapi pelayanan untuk memuaskan Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu dipuaskan, maka Tuhan juga yang akan memuaskan kita. Bagaimana melayani dengan memuaskan Tuhan itu, saudaraku? Maka melayani dengan setia dan melayani dengan kebenaran, ya, berikat pinggang. Ya, dalam Yesaya pasal 11 itu dikatakan, bahkan dalam Injil Lukas tadi dikatakan, ya, untuk supaya ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Jadi mengikat pinggang dan melayani sampai selesai. Melayani dengan kebenaran, ya. Kemarin dalam ibadah doa penyembahan saya sudah menyampaikan, jangan kita melayani tapi tidak dengan kebenaran. Ada kesetiaan melayani tapi tidak benar. Tetap kita mempertahankan kehidupan lama kita. Itu tidak benar. Yang benar adalah melayani itu dengan berikat pinggang. Ikat pinggang itu adalah kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Artinya melayani yang didasarkan atas kebenaran firman Allah. Bukan emosi, bukan mau kita, tapi menurut firman Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk supaya di hari-hari ini, saudara sekalian, benar-benar kita melayani Tuhan, melayani untuk memuaskan Tuhan. Bagaimana caranya untuk memuaskan Tuhan? Yaitu dalam Injil Matius pasal 25, ketika kita bisa melayani orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana, melayani sesama kita, saudaraku. Tuhan Yesus mengatakan sama dengan itu, melayani aku. Ini, saudaraku, ini yang tunjukkan. Melayani Tuhan tidak nampak. Praktek kita melayani Tuhan, ya, memuaskan Tuhan itu ketika kita bisa melayani sesama kita. Melayani sesama kita. Coba saya teringat ayat ini, lebih baik kita membaca sebab ini penting, saudaraku. Jadi pelajaran buat kita. Injil Matius pasal yang ke-25. Ya. Langsung ayat yang ke-40 saja, nanti sudah bisa membaca ayat 31 mulai. Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Ini jawaban Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku yang paling hina ini, yang kurang mendapatkan perhatian, bagian anggota yang paling lemah, mungkin lemah secara ekonomi, lemah secara rohani, dan banyak hal dia paling lemah. Ya, disebutkan saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi pelayanan ini, ya, betul, memang kita melayani Tuhan dengan rasa lapar, itu betul. Melayani Tuhan dengan memuaskan Tuhan, itu betul. Tapi Tuhan kan tidak nampak, saudaraku. Allah itu roh. Ya, Allah itu roh, saudaraku. Dan itu sebabnya sekarang ajaran Tuhan, yaitu prakteknya kita melayani memuaskan Tuhan, itu adalah ketika kita memberikan perhatian kepada saudaraku. Ya, saudaraku itu besar, saudara, artinya buat kita, saudara kita yang seiman, ya, terutama saudaraku, ya, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini yang Tuhan ajarkan
kepada kita di hari-hari ini untuk kita memperhatikan, saling memperhatikan, terutama saudara-saudara kita yang seiman, anggota bagian tubuh yang paling lemah. Kenapa ini saya sebutkan demikian? Sebab Alkitab mengatakan anggota bagian tubuh yang paling lemah ini, ya, jangan kita anggap sepele, kita anggap enteng. Tanpa ada anggota bagian tubuh yang paling lemah ini, saudaraku, maka tubuh Kristus itu tidak akan bisa terbentuk. Bagian tubuh itu besar. Ya, dan tubuh itu satu tapi anggotanya banyak. Dari sekian banyak anggota tubuh itu, ada anggota bagian tubuh yang paling lemah. Contohnya jempol ini hebat. Ya, hebat. Tapi ada bagian jari yang paling lemah, paling kecil. Itulah jari kelingking. Saudara. Tapi jari kelingking ini jangan kita anggap sepele. Saudara. Anggap sepele. Ini penting. Tanpa ada jari kelingking ini, maka tangan kita tidak akan menjadi sempurna. Hanya 4 jari. Yang harusnya 5 jari. Nah, untuk itulah saudara sekalian, ya, untuk kita belajar juga diajarkan oleh Tuhan, ya, untuk saudaraku yang paling hina, yang paling lemah, anggota bagian tubuh yang paling lemah ini juga harus mendapatkan suatu perhatian dari kehidupan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mungkin kalau kita diberkati oleh Tuhan secara finansial, saudaraku, ayolah mata kita tertuju. Ada bagian anggota tubuh yang paling lemah yang juga harus mendapatkan suatu perhatian. Kalau kita bisa melakukan itu, saudaraku, maka anggota bagian tubuh yang lemah ini dia tercukupi, saudaraku, mendapatkan suatu perhatian. Maka sungguh-sungguh itulah yang disebutkan tubuh Kristus. Dalam pelajaran tabernakel, saudaraku, dalam pelajaran papan-papan jenang itu, saudaraku, tidak semua ukurannya sama. Tidak semua ukurannya sama. Ya, ada papan-papan jenang yang hanya kecil, hanya setengah. Ya, bukan 1 hasta tapi setengah. Tapi tanpa papan-papan jenang yang kecil itu, maka bait Allah itu tidak akan pernah terbentuk, tetap akan kosong. Tapi keberadaan dari papan jenang ini yang kita anggap kecil itu, saudaraku, yang kita anggap kecil, tetapi tanpa itu maka tidak akan pernah menjadi sempurna. Dan ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, untuk supaya kita memberikan satu perhatian secara khusus, untuk kita bisa sampai memuaskan hati Tuhan. Memuaskan hati Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, untuk supaya kehidupan kita ini, ya, pada akhirnya memiliki kehidupan yang diberkati dan dipakai Tuhan. Mari sekarang kita akan lanjut bagian yang keempat. Ya. Bagian yang keempat, ya, dari penampilan pribadi Yesus itu yang keempat, yaitu dia sebagai anak Allah. Dia sebagai anak Allah, dan kita akan membaca dalam Injil Lukas, saudaraku. Injil Lukas pasal yang ke-6, saudaraku. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ini juga pelajaran yang keempat ini, saudaraku. Ini juga sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di dunia. Kalau di dunia ini, orang yang dipuji itu yang berbahagia.
Ya, itu sebabnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ini jelas disebutkan di sana, saudaraku, ya ayat yang ayat yang ke-26, ya. Itu tadi saya mengatakan bahwa berbahagia kamu karena anak manusia kamu membenci kamu. Sangat bertolak belakang dengan dunia. Kalau dunia bukan membenci, orang yang berbahagia, orang yang memuji kamu. Tetapi ayat 26 dan Injil Lukas justru sebaliknya, celakalah kamu. Kalau dunia dia memuji, tapi Tuhan mengatakan celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Nah, ini kenapa demikian, saudaraku? Ya, seringkali kalau kita ini sudah mendapatkan suatu pujian, atau kita memuji seseorang atau siapa, meninggikan seseorang, mengangkat seseorang, saudaraku, ya kita tidak lagi, penghargaan kita terhadap Tuhan itu semakin berkurang. Karena apa? Kita sudah memuji, pada ujungnya nanti kita mengkultuskan seseorang itu. Mengkultuskan seseorang itu, yang ini yang Tuhan tidak mau. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikianlah juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Memperlakukan nabi-nabi palsu, tapi ya nabi-nabi palsu dipuja, saudaraku. Tetapi celakanya, nabi-nabi Tuhan dibenci, bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Ini ngeri. Dan itu sebabnya dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 22 ini, pelajaran Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita ini, sekalipun nampaknya ini berat buat kita. Ya, dibenci kok berbahagia. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah untuk memberikan asuhan kepada kita. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Jadi kebencian itu oleh karena kita memiliki Yesus. Ini saya ada pengalaman, saudaraku, ketika saya ini punya latar belakang keluarga, di samping ada yang juga kejawen, Sabto Darmo, saudaraku. Tetapi juga kedua orang tua saya ada seorang muslim, bahkan ibu saya ini bapak juga dia seorang haji, saudaraku. Ya, dia semacam itu, saudaraku. Dan ketika saya ikut Tuhan, saudaraku, sebab dari keluarga besar itu saya yang pertama ya ditangkap Tuhan. Ya, ditangkap Tuhan. Saya mendapatkan kemurahan untuk percaya dan menerima Yesus, dan prosesnya begitu panjang. Dan setelah saya ikut Tuhan, percaya dan menerima Yesus, maka mulailah proses itu terjadi. Hubungan saya dengan lingkungan saya, dengan teman-teman saya, dengan keluarga saya, terutama dari keluarga ini, saudaraku. Ya, tetapi itulah resiko sebagai seorang anak Tuhan. Sebagai seorang anak Tuhan, mungkin saudara juga punya pengalaman pribadi semacam itu. Orang tua saya juga tidak senang, ya mengolok saya. Pak D saya juga begitu, mengolok saya, membenci, tidak senang, saudaraku. Tapi Tuhan itu baik. Setelah saya ikut Tuhan tidak lama kemudian, saudaraku, maka Mbah Putri, Mbah Kakung itu juga ikut Tuhan bersama saya. Dan setelah itu, saudaraku, bule saya ikut Tuhan. Dan sampai dipanggil Tuhan tetap ikut Tuhan. Pak Lek saya sempat ikut Tuhan, tetapi dia tidak mampu menghadapi dalam proses pengikutan itu, saudaraku. Dan akhirnya dia tidak lanjut.
Ya, semua sudah tiada, saudaraku. Mbah Kakung Putri sudah nggak ada, Bulik saya tidak ada, tinggal saya sendiri dalam keluarga saya. Ini proses yang panjang. Proses yang panjang yang harus dijalani. Apakah ini salah ajaran Tuhan? Tidak salah. Dibenci. Ya, di satu sisi karena Tuhan kita dibenci. Tapi di sisi yang lain saya juga merasakan suatu kebahagiaan yang tersendiri, sukacita yang tersendiri, dan saya saat itu giat beribadah, giat melayani Tuhan. Dalam hal itu, melayani Tuhan ini ikut menginjil. Ya, pembimbing saya, saudaraku, seorang pendeta, pembimbing saya, kemanapun saya ikut menginjil, ikut, diajak bersepeda sampai, ya kalau di wilayah Kediri sampai di Minggiran, sampai di Papar, saudaraku, Papar Kediri, saudaraku, dan sampai di Pare, ya ada salah satu rumah sakit apa tuh di situ. Bukan naik mobil atau bukan naik motor, naik sepeda. Kita selalu mampir ke tempat-tempat orang tertentu, menginjil di situ, memenangkan jiwa. Dan penginjilan itu akhirnya berdiri 2 jemaat, saudaraku. Ya di daerah Minggiran 1, ya di daerah Gampeng Rejo 1. Kalau saudara ya punya ya dari arah sana pasti saudara tahu Gampeng Rejo itu mana, Minggiran mana, berdiri sampai sekarang ini, sampai sekarang ini. Ya, menjadi tempat ibadah hasil rintisan kami bersama pembimbing kami, saudaraku, untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa. Dan rata-rata orang-orang yang mengalami demikian, saudaraku, juga punya proses yang sama, yang ujungnya memang dibenci. Karena kita mengikut Tuhan, wong awalnya tidak ada apa-apa, saudaraku, baik-baik saja semua. Tapi begitu kita percaya dan menerima Yesus, saudaraku, kita mengalami proses semacam ini. Tetapi kami rasa bahagia dan semangat itu saat itu, saudaraku, membara. Pokoknya tidak tahu hujan, tidak tahu panas, tidak tahu siang, tidak mau jalan terus. Ya, cinta mula-mula, saudaraku. Cinta mula-mula untuk kita bisa mengikut Tuhan. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, jadi apa yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 22 ini, saudaraku, ini adalah kebencian, ya, yang juga aniaya, yang juga disebutkan dalam Injil Matius pasal yang kelima. Di sana disebutkan, saudara. Ya. Yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 22 ini juga tertulis dalam Injil Matius pasal yang kelima, atau lebih baik kita baca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang kelima, saudaraku, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Haleluya. Saya akan bacakan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, lah ini, yang disebutkan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 22, dibenci oleh karena kita mengikut Tuhan. Ya, karena anak manusia orang membenci kamu, ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dicela, dihina, bahkan difitnahkan segala yang jahat. Difitnahkan artinya, ya kita difitnah, dituduh, laku, untuk melakukan, ya dituduh melakukan kejahatan-kejahatan, sementara kita tidak pernah melakukan itu. Difitnahkan segala yang jahat. Ini yang Tuhan tunjukkan dalam Injil Matius ini, saudara. Ya. Belum selesai ayat 12, perhatikan. Bersukacita dan bergembiralah. Ini
Justru Alkitab dalam Injil Matius ini ya berbahagia dalam Injil Lukas, tapi juga pengertiannya sama. Bersukacita dan bergembiralah kapan itu? Justru ketika tuduhan, fitnahan, ya aniaya, ya ketika kita dicela, kita dihina. Alkitab ini tidak pernah salah. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga ia telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Persis apa yang ditulis dalam Injil Lukas. Ini yang Tuhan tunjukkan. Nah, dari sini kita bisa melihat pengikutan kita ini bukan pengikutan yang gampang. Bukan pengikutan yang mudah, saudara. Kalau kita benar-benar mengikut Tuhan, mata kita, pandangan kita tertuju kepada salib. Asuhan Tuhan itu membawa kita kepada salib Kristus itu, maka kita akan diberikan pengertian untuk kita bisa mengerti 4 karakter, 4 sifat dari pribadi Tuhan itu. Yang keempat adalah tadi saya mengatakan Lukas pasal 6 ayat 22 ini menampilkan pribadi Yesus sebagai anak Allah di dalam kemuliaannya. Justru kita dimuliakan. Upahmu besar di surga. Apa ada tempat yang melebihi surga? Dan semua orang dari keyakinan kepercayaan apapun juga menginginkan surga. Dan ini kita diberikan suatu kepastian. Kalau keyakinan yang lain masih mudah-mudahan, tapi buat kita, saudaraku, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Kalau kita mau melakukan ini, saudaraku, dan tidak mudah ini, upah surga itu adalah sesuatu yang pasti buat kita. Ya. Tapi jangan kita mengklaim bahwa surga itu untuk tempatnya saya tok, kita tok. Tidak. Tempatnya orang yang percaya ketika hidupnya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini syaratnya surga itu. Dan melalui proses-proses yang demikian. Ada orang lain, saudara, yang seolah dia sudah mengkapling surga itu miliknya. Sehingga dia bisa berkata apapun juga yang tidak sepaham dengan dia. Macam-macam, saudara. Seolah-olah itu sudah dikapling sama dia. Kelompok-kelompok tertentu itu, saudara. Padahal belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi bagi kita, surga itu suatu hal yang pasti. Kalau kita bisa melakukan firman Tuhan. Oleh karena anak manusia kamu dibenci. Ya. Oleh karena pengikutan kita kepada Tuhan, lalu kita dibenci. Jelas, upahmu besar di surga. Tadi saya mengatakan, apa ada yang melebihi surga? Tidak ada. Dunia ini sedang lenyap. Tempat kita di bumi ini sedang lenyap, menuju kepada kelenyapannya. Sekalipun yang kita lihat, kasat mata kita bisa melihat hingar-bingarnya dunia ini dengan segala fasilitas yang ada ini, saudara. Tapi perlu kita ingat, jangan sampai lengah. Ya, ketika mata kita tidak tertuju kepada salib, kita tidak masuk dalam asuhan Tuhan, sehingga mata kita tidak tertuju kepada salib, saudara, maka setan sudah siap untuk menunjukkan dunia dan segala isinya ini. Dalam Injil Matius, ini pernah dialami oleh Tuhan sendiri. Tuhan dibawa oleh setan itu naik ke puncak gunung yang paling tinggi dan diperlihatkan dunia dengan segala isinya ini. Itu juga yang akan dilakukan setan buat kita. Kalau mata kita, akal kita, pikiran kita tidak diasuh oleh Tuhan, saudara.
maka setan pun akan mengarahkan kepada kita untuk memperlihatkan dunia dan segala isinya ini. Dengan syarat, kalau engkau menyembah aku. Tapi di sini Tuhan sudah menang. Dan Tuhan katakan, enyahlah engkau iblis, sembahlah Tuhan mau. Yesus sudah menang. Dan kita harusnya juga kehidupan-kehidupan yang harus juga menang bersama Tuhan. Syaratnya adalah biar akal dan pikiran kita diasuh oleh Tuhan untuk kita bisa melihat kemuliaan daripada salib itu yang akan membawa kepada kita surga itu. Bukan angan-angan, tapi nanti sewaktu-waktu menjadi satu kenyataan buat kita untuk kita bisa memperoleh, untuk kita bisa mendapatkannya. Besar upahmu di surga. Tidak ada yang lebih besar dari kerajaan surga. Tadi saya mengatakan dunia dan segala isinya, dengan segala keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, hidup jumawa, itu ada di dunia. Itu sebabnya ayat mengatakan kalau kamu di situ, maka kasih Bapa itu tidak ada pada kamu. Kalau kasih Bapa itu tidak ada dalam kamu, dalam kita, berarti bukan surga tempat kita. Tetapi sebaliknya, kalau pandangan kita tertuju kepada salib bukan dunia, dan salib itulah yang akan membawa satu kebahagiaan kepada kita. Ya, sekalipun salib itu tidak segampang semudah kita ngomong. Ya, kita harus diperhadapkan dengan yang namanya kebencian tanpa sebab. Ya, ini jelas Injil Lukas, Injil Matius jelas. Jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, tetapi di balik itu surga itu sudah menanti. Bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga. Karena Tuhan kita dibenci. Karena Tuhan kita dikucilkan. Karena orang menolak kita. Jangan dibalik. Kita mengalami kebencian, kita ditolak, kita dikucilkan karena perbuatan kita yang tidak baik. Kan banyak itu perbuatan-perbuatan yang akhirnya dia dikucilkan, diusir. Diusir dari kampung, dari tempatnya. Karena apa? Perbuatan, mungkin perbuatan asusila, mungkin perbuatan jahat yang lain, mungkin narkoba dan semua. Ya, masuk dalam anggota ya yang terlarang dan semua. Akhirnya ditolak. Akhirnya dia menderita. Bukan itu yang dimaksud. Ini penderitaan yang betul-betul karena kita mengikut Tuhan. Ya, dalam Injil, ya bukan hanya mengucilkan, saudaraku. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, saudaraku, saya akan menunjukkan ini. Betapa Yesus tampil sebagai anak Allah dan kemuliaannya untuk mengajarkan kepada kita. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-15 lebih dulu. Nanti kita masuk dalam pasal yang ke-16. Ini ayat-ayat yang tidak asing buat kita, tetapi tidak mengapa kita membaca. Pasal yang ke-15, Injil Yohanes pasal 15, ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 21,
Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku, dan seterusnya. Ini kebencian-kebencian ini terjadi. Di hari-hari ini kita lihat. Ya, kita melihat ada kelompok-kelompok tertentu yang benci sekali terhadap kita orang Kristen. Ini kita harus melihat, kita kembali kepada Alkitab. Mereka membenci kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu sesungguhnya dia lebih dulu membenci Tuhan. Itu sebabnya ya Yesus disalib diejek, ya, dan macam-macam, saudaraku. Ibadah kita diejek, dihina, dan macam-macam, saudaraku. Itu bukan karena kita, tapi Alkitab mengatakan lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Tetapi itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kebencian itu sampai memuncak, saudaraku. Jadi ini yang kita hadapi, kita alami ini, saudaraku. Nanti akan memuncak. Akan memuncak. Dalam pasal yang ke-16 ayat 1, saudaraku. Perhatikan. Ayat 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi kebencian-kebencian, aniaya, celaan ini, saudaraku, ini akan terus meningkat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau itu nanti terjadi, ya, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tuhan sudah berkata lebih dulu. Untuk itulah kita harus berjaga, harus bersiap ketika nanti kita dihadapi. Bahkan sekarang mungkin kita diperhadapkan hal yang demikian, saudaraku. Yesus sering mengatakan, ya, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kalau nanti kita di saat kita mengalami hal itu dan kita menolak Dia, kita memberikan perlawanan, saudaraku, maka kerajaan surga itu tidak jadi menjadi milik kita. Tapi sebaliknya, ketika kita menerima kebencian itu, celaan itu, hinaan itu, cercaan itu, dan kita terima, saudaraku, ya seperti 1 Petrus pasal 2 ayat 21, untuk itulah kamu dipanggil, untuk mengikuti jejak dan teladannya. Teladan apa? Itu teladan ketika kita harus juga dicaci maki, dihina, dicela. Ya. Dan Tuhan sekarang mengatakan dalam pasal yang kedua 16 ini, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, kamu akan dikucilkan. Nah, ini sudah. Tadi dalam Injil Lukas pasal 6 juga ada kalimat, dan jika mereka mengucilkan kamu. Ini Tuhan dalam Injil Yohanes juga mengatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu, yang membenci kamu untuk sekarang, siapa yang ada saatnya, ya, bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Dan ini, ayat ini, saudaraku, nampaknya sudah dalam penggenapan. Ya, ada kelompok lain yang mengatakan bahwa darahnya orang Kristen itu halal untuk ditumpahkan, saudara. Kenapa? Sebab kita dianggap orang kafir. Ya, orang kafir itu termasuk kita, itu layak untuk ditumpahkan darahnya. Boleh dibunuh. Alkitab memang ngomong seperti itu. Bahkan
akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada. Kita bisa membayangkan, saudara, kalau sampai ini dalam penggenapannya, saudara, mereka menganggap bahwa membunuh orang-orang Kristen itu, mereka menganggap itu adalah ibadah mereka, berbuat bakti kepada Allah. Saya nggak bisa membayangkan. Padahal hukum Tuhan mengatakan, janganlah engkau membunuh. Dalam hukum perjanjian baru, jika engkau membenci saudaramu, itu sama dengan membunuh. Jangankan membunuh dalam perbuatan. Dalam kita ini, saudara. Sedang membenci saja tidak bisa, tidak boleh. Ya. Jangan engkau membunuh, suara hukum Torah. Hukum perjanjian baru, jika engkau membenci saudaramu, itu sama dengan membunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. Tapi ketika itu, Tuhan Yesus mengatakan orang membunuh kamu, bahwa ia sangka itu berbuat ibadah, berbuat bakti bagi Allah. Ayat 3, mereka akan berbuat demikian. Perhatikan. Ini nubuatan ini. Itulah sebabnya di hari-hari ini, saudaraku, biar mata kita tertuju kepada salib itu. Perlu untuk kita diasuh akal dan pikiran kita, untuk supaya kita, pandangan kita hanya tertuju kepada salib, tertuju kepada Yesus yang sudah memberikan teladan yang sempurna. Dia lanjutkan, mereka akan berbuat demikian. Perhatikan. Jadi artinya, ini nanti akan terjadi. Nah itu sebabnya sekarang ini kita jangan sampai kita lengah. Ibadah kita jangan biasa-biasa saja. Pelayanan kita jangan biasa-biasa saja. Kita sedang diperhadapkan situasi dan kondisi yang semacam itu, yang nanti pada penggenapannya ini betul-betul akan terjadi. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat. Jadi artinya ini betul-betul akan terjadi. Artinya ini betul-betul akan terjadi. Bahwa aku telah mengatakannya kepada. Aku wis ngomong. Kalau saya terjemahkan bagi, aku wis ngomong, wis pesen mbek kamu. Kalau orang bisa bilang, sudah pesen mbek kon. Sudah berpesan sama kamu. Bahwa itu akan betul-betul akan terjadi. Lalu bagaimana kesiapan kita? Dan itu sebabnya, maka kita harus menerima Yesus sebagai anak Allah di dalam kemuliaannya, yaitu dimulai dari Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga, dan dia sekarang dalam kemuliaan Allah, untuk supaya kita juga dipermuliakan bersama dia. Maka tidak ada kata lain bagi kita, maka dari pihak kita harus satu dalam kematiannya, yaitu siap untuk menerima bahagia, ya, berbahagia karena anak manusia orang membenci kamu. Dalam Injil Matius tadi, berbahagia orang yang dianiaya, dan bersukacita dan bergembiralah, sebab upahmu besar di surga. Jadi satu-satunya, kalau mata kita tertuju kepada salib, mau tidak mau, kalau kita ingin dipermuliakan seperti Yesus yang mulia, anak Allah yang dipermuliakan, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya. Maka kita juga satu dalam
kemuliaannya. Ini yang Tuhan tunjukkan. Sampai kita dipermuliakan bersama Yesus ketika kita melihat Dia sebagai manusia. Ketika kita menerima Dia sebagai Raja. Ketika kita menerima Dia sebagai seorang hamba. Sekarang kita menerima Dia sebagai anak Allah dalam kemuliaannya, dalam tanda kematian dan kebangkitan, untuk memberikan teladan kepada kita. Ini hanya berlaku bisa, saudaraku, kalau pikiran kita berpikir tentang salib, berpikir tentang salib. Kita mau ada kerelaan untuk sengsara, menderita, bukan oleh karena dosa, tapi ada kerelaan sengsara dan menderita oleh karena tanpa dosa. Maka kita di sini kita akan semakin mengenal pribadi Yesus. Tadi saya sebutkan 4 sifatnya tadi, saudaraku. Untuk apa, saudaraku? Untuk apa kita mengenal semacam itu, saudara? Untuk supaya kita sungguh-sungguh pada akhirnya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Rasul Yohanes di Pulau Patmos, saudaraku, dia mendengar suara itu. Siapa mereka itu, saudara? Dan dalam penampakannya itu, saudaraku, atau lebih baik kita membaca dalam Wahyu pasal yang ke-7, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang terakhir ini, saudaraku. Jika Tuhan izinkan nanti akan saya lanjutkan di pendalaman Alkitab. Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7, biar ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Ini penglihatan yang Rasul Yohanes lihat di Pulau Patmos. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, jadi seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Rasul Yohanes ini, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, tua-tua itu berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Lalu ayat yang ke-14. Ayat 14 sudah sampai di sana, saudara. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini yang ditunjukkan oleh tua-tua ini kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ditunjukkan orang-orang yang berpakaian putih. Siapa orang-orang ini? Orang-orang atau kehidupan-kehidupan yang dalam tanda kematian dan kebangkitan. Orang-orang yang ketika hidup di dunia ini, dia menikmati, dia menerima proses sengsara dan aniaya ini. Dia merasa berbahagia sekalipun oleh karena anak manusia. Dia dibenci dan pengikutannya mengadakan banyak halangan-halangan itu. Justru ini kesempatan buat kita orang-orang percaya, orang-orang yang mengalami penderitaan itu, bisa menerima atau berbahagia ketika dibenci, dicela, dikucilkan itu. Dan kalau itu kita terima,
Dan justru Alkitab dalam Wahyu pasal 17, pasal 7 ayat 13 dan 14 ini justru kesempatan buat kita untuk kita bisa menerima pakaian putih. Ya. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kehidupan-kehidupan yang nantinya akan mempunyai pakaian putih. Pakaian putih dari mana? Pakaian putih yang dihasilkan dari darah anak domba. Artinya apa? Sengsara penderitaan dari anak-anak Tuhan oleh karena Tuhan ini ada kesempatan untuk apa? Untuk mencuci pakaian kita, pakaian kehidupan kita menjadi putih. Bukan dengan rinso, bukan dengan teks, saudaraku, tapi dengan darah anak domba Allah. Untuk apa pakaian putih ini? Nanti yang ujungnya adalah kerajaan surga. Untuk apa pakaian putih ini, saudara? Pakaian putih ini nanti terus-menerus akan terus mengalami pencucian dengan darah anak domba ini, sampai pakaian kita bukan hanya putih, tapi putih berkilau-kilauan. Itulah yang disebutkan Wahyu pasal 19, pakaian mempelai. Pakaian mempelai yang layak untuk bisa dipakai saat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekali lagi saya harus mengatakan, kalau penderitaan sengsara ini oleh karena Kristus dan kita alami, maka justru itu kesempatan untuk mencuci pakaian kita hingga putih sampai berkilau-kilauan oleh darah anak domba. Ini yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos oleh seorang tua itu. Saudara sekalian, jadi di sini kita artinya sekalipun kemudian nanti kita harus menghadapi situasi yang demikian itu, Ustaz. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, aku mengatakan ini supaya engkau tidak kecewa dan menolak aku. Untuk kita tetap setia. Pengharapan kita tetap kepada Tuhan, apapun yang sedang terjadi di hari-hari ini. Tapi pastikan, penderitaan itu oleh karena Kristus, bukan karena pola kita. Kalau disebabkan pola kita, sementara firman Alkitab masih bisa dengar, cepat bertobat. Kalau kita sementara ini kita menderita oleh karena pola kita, perbuatan kita, dan kita masih mendapatkan kesempatan untuk kita bisa mendengar firman Allah, lekas kita bertobat dan kita datang kepada Tuhan. Kalau itu karena pola kita yang membuat kita menderita, menyesalah, kembali kepada Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita menderita oleh karena nama Dia, karena Kristus itu, lanjutkan. Ayo kita bersama-sama. Saya juga belajar banyak tentang firman Allah ini. Itu sebabnya perlu untuk supaya hidupku, hatiku ini diasuh oleh Tuhan. Untuk kita bisa mengerti tentang salib dan kita mengerti akan kehendak Allah dan kita bisa mengikuti. Ya, biar kasihnya Tuhan itu tetap ada pada kita. Korbannya Kristus tetap ada pada kita. Salibnya itu tetap ada pada kita. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Jika seizin Tuhan nanti PA saya akan melanjutkan ini, saudaraku. Ya, kalau pikiran kita mau diasuh oleh Tuhan, maka hasil selanjutnya kita akan periksa dalam ibadah PA nanti. Ya, kita akan lakukan pujian yang terakhir, saudaraku,
untuk kita berdoa bersama-sama kasih dari surga. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Kita membutuhkan kasih yang mengalir dari surga, dari tempat tinggi itu. Kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Jika kasih itu mengalir sama dengan korban Kristus ada pada kita, Kasih dari surga maka kasih Allah akan memberikan kemampuan kita yang dasar untuk mampu menghadapi segala perkara. surgawi. Haleluya. Kasih Dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Bersama kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kita membutuhkan aliran kasih Allah itu dalam hidup kita, untuk supaya kita dimampukan oleh Tuhan, untuk kita bisa menerima, bisa merasa bahagia ketika karena Tuhan kita dibenci, dicela dan dikucilkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk asuhan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan, sungguh nyata. Dan kami berterima kasih Tuhan lewat ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kami baca bersama, sungguh mengingatkan kami, bahkan menggairahkan kami, memberikan pengharapan kepada kami, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tidak berputus asa ketika penderitaan itu harus kami terima, sebab kami menyadari Tuhan bahwa kerajaan Allah itu sudah Engkau siapkan kepada kami semua, untuk kami sungguh-sungguh bisa berbahagia bersama Engkau untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, terus ajarkan kepada kami untuk supaya akal dan pikiran kami diasuh oleh Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu yang dimana Engkau sedang mengajarkan, sampai sewaktu-waktu kami boleh dipermuliakan dengan Engkau, dengan proses yang juga Engkau ajarkan kepada kami, kematian dan kebangkitan sampai di permuliaan. Kerajaan surga yang kekal itu menjadi bagian dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan.
kuatkan hati kami Tuhan, teguhkan hati kami untuk kami menghadapi situasi yang tidak mengenakkan buat daging, khususnya di akhir zaman di mana Engkau segera datang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan, dan biar berkat-Mu ini boleh melimpah dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita. Ya, kita sudah selesaikan dan kita berdoa kepada Tuhan supaya kiranya firman Allah ini bukan hanya merupakan teori, tapi ini biar menjadi praktek, dan ini firman Tuhan ini dalam bentuk nubuatan, dan itu sebabnya kita persiapkan kehidupan kita lewat ibadah ini. Puji Tuhan. Mohon diperhatikan saudaraku untuk ibadah-ibadah ya seminggu ke depan ini. Nanti kita akan kembali dalam ibadah PA pada hari Rabu yang disertai dengan perjamuan suci. Ibadah PA kita disertai dengan perjamuan suci, dan juga nanti dilanjutkan pada hari Kamis itu ibadah doa dan penyembahan saudaraku. Dan nanti mohon perhatiannya juga untuk dipersiapkan minggu depan saudaraku. Minggu depan itu tanggal berapa itu? Ya. Minggu depan saudaraku, itu ibadah disertai dengan perjamuan suci, kalau tidak salah tanggal 6 ya. Ya, tanggal 6 Februari itu minggu pertama saudaraku disertai dengan perjamuan suci. Untuk itu mohon dipersiapkan bagi saudara sekalian yang mau mengikuti ya perjamuan suci ini. Ya, puji Tuhan. Dan kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk supaya Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, dan yang kedua kita nyatakan kepada Tuhan juga untuk supaya Tuhan buka jalan untuk kerinduan kita beribadah tatap muka ya. Kita nggak tahu apa, tapi kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua, dan buat nama-nama yang sudah selalu kita doakan, tetap kita doakan biar Tuhan juga menolong, bukan hanya nama yang kami sebutkan, tapi biarlah juga yang tidak disebutkan, suatu di antara khususnya jemaat, sidang jemaat GKGM ataupun Trirejo, Gunung Sari maupun Pondok Chandra yang tidak sempat disebutkan, ataupun juga yang lewat siaran tunda dimanapun ya berada, biar Tuhan juga menolong semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan kita menundukkan kepala. Kita akan berdoa syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur dan terima kasih kami hatur persembahkan kepada Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau sudah mengasuh kami, membawa kehidupan kami untuk mengerti kehendak daripada Engkau, untuk kami boleh merasakan, boleh menikmati kebahagiaan. Sekalipun bertolak belakang dengan dunia, tapi kami yakin dan percaya bahwa kebahagiaan yang Engkau sediakan kepada itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk asuhan-Mu, untuk bimbingan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk acara-acara ibadah dalam sepekan ini, biar kiranya Engkau juga menolong, Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberikan firman Allah kepada kami sekalian Tuhan untuk disampaikan kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, tetap memberikan kesetiaan kepada seluruh sidang jemaat-Mu untuk bisa beribadah dan melayani Engkau sekalipun dalam suasana pandemi ini. Terima kasih bagimu, tidak ada barang yang mustahil. Kami juga berdoa membawa seluruh sidang jemaat-Mu, baik jemaat yang ada di KGM, di Trirejo, di Gunung Sari maupun di Pondok Chandra, maupun jemaat yang mengikuti lewat siaran tunda dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dengan berkat surgawi Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan surga, memberikan berkat-Mu atas nikah, rumah tangga, pribadi, keluarga mereka masing-masing, sampai pun pekerjaan Tuhan. Terima kasih Engkau buka jalan selalu bagi saudara kami Tuhan yang mengalami suatu masalah persoalan, soal keuangan, utang piutang, apapun yang sedang dihadapi jemaat-Mu. Kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Engkau kiranya memberikan pertolongan yang ajaib, tetap ampunkan segala
kesalahan kekurangan dari sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk nama-nama atau yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit baik di rumah maupun di rumah sakit, dan pemulihan Pak Budiono Tuhan kami juga doakan, Pak Mariono Tuhan kalian juga menjamah, Saudara Edo yang dalam persyaratan dari operasi, Tuhan tolong Ibu Ani Warau, Tuhan juga kami doakan selalu biar Tuhan memberikan pertolongan, Om Edwin berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih dalam pemulihan ini sampai bisa pulih secara sempurna dan bisa beraktivitas kembali bagi-Mu. Tidak ada barang mustahil, segala pekerjaan setan yang bentuk apapun juga yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu, anak-anak ketebusan-Mu, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tiada pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong bangsa kami, Engkau menolong para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun daerah, biar Tuhan memberikan kemampuan surgawi sampai pun TNI Polri, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar Tuhan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari pertempuran, jauhkan dari perkelahian, perselisihan apapun juga, dan turunkan damai sejahtera-Mu Tuhan, untuk supaya kami bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan, dan kami hidup rukun satu dengan yang lain, kami saling bertoleransi satu dengan yang lain, terutama anak-anak ketebusan-Mu boleh tetap beribadah dan berbakti kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat malam, bahkan juga kami akan berpisah satu yang lain. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Amin, saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Amin.